Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian manusia. Sebelumnya, apa itu manusia? Nah, manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Manusia menurut Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Jadi menurut Darwin itu manusia bangke. Oke, kita lanjut ke evolusi manusia. Menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya, yaitu yang pertama, tingkat pramanusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih baik dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil ini ditemukan di Neder karena disebut Nederlensis dan kerabatnya ditemukan di Solo atau Homo soloensis. Nah, yang keempat, manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Oke, kita lanjut lagi ke mencari makna manusia dilakukan melalui ilmu pengetahuan. Para ahli berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu yang digelutinya. Nah, teori ini mendapatkan 4 teori. Yang teori pertama yaitu teori psikoanalisis atau menyebut manusia sebagai homo valens atau makhluk yang berkeinginan. Yang kedua, teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Yang ketiga, teori kognitif menyebut manusia adalah homo sapiens atau manusia berpikir. Dan yang terakhir, teori humanisme menyebut manusia adalah homo ludens atau manusia yang bermain. Kita masuk ke nomor 2, yaitu eksistensi dan martabat manusia. Dalam Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Yang kemudian manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Yang kemudian kemewujudan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian bergerak ke arah kekuatan, tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan, kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Manusia mempunyai keleluhuran dan martabat naluriah, motivasi dan pendorong manusia. Dan yang terakhir, manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Namun pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapatkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah di muka bumi yang mengelola dan memelihara alam.
Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu alam semesta. Segala sesuatu ada pada diri manusia dan di luar dirinya, tanpa batas, yang merupakan satuan kesatuan sistem yang unik dan misterius. Langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, manusia dan alam semesta atau hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta, merupakan topik menarik. Kapankah manusia pertama kali hadir di bumi? Makhluk apakah yang menjadi nenek moyang manusia? Nah, itu menjadi pertanyaan besar di materi selanjutnya. Yang kedua, manusia dan alam semesta, yaitu hubungan fungsional atau proses penciptaan manusia, adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan seterusnya. Nomor 5, yaitu istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, penyebutan nama dalam Al-Quran. Ada 5 kata yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan tentang manusia, yakni: yang pertama, dari aspek historis penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, dari aspek biologi kemanusiaannya disebut dengan Basyar dan mencerminkan sifat-sifat fisik, kima, dan biologisnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33. Yang ketiga, dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang keempat, dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama sejenisnya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Dan yang terakhir, dari aspek posisinya disebut Abdun atau hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya. Terdapat dalam Quran surat As-Saba ayat 9. Dan penyebutan yang kedua, dari aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya, air adalah komponen yang penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk di bumi ditegaskan dalam Quran surat 17-18. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11, Quran surat Al-Hijr ayat 28-29. Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Penyebutan yang ketiga dalam Al-Quran yaitu komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari: yang pertama, at-turab, yaitu tanah yang gemuk. Terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 37. Yang kedua, ti'in, yaitu tanah lempung. Terdapat dalam Quran surat As-Sajadah
ayat 27. Yang ketiga, tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat, terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 11. Yang keempat yaitu salsalun, atau lempung yang dikatakan kal fakhor, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Yang kelima, salsalun min hamain masnun, atau lempung dari lumpur yang dicetak, terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26. Yang keenam, sulalatun mintin, yaitu dari sari pati lempung. Sulalat artinya yang mendasikan dari sesuatu yang lain. Dan yang terakhir adalah air, yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan, terdapat dalam Quran Al-Furqan ayat 54. Oke, penyebutan yang kelima yaitu ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Terdapat dalam Quran surat Shad ayat 71-72 dan Quran surat Ali Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmat yang semuanya sering terasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Dan yang terakhir, istilah manusia dalam Al-Quran yaitu qalbu dan nafsu. Dalam kamus Al-Munjid, fitrah adalah sifat yang ada pada setiap yang ada pada awal penciptaannya, sifat alami manusia, agama, dan sunnah. Al-Maraghi, fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Mungkin cukup sekian istilah dari Al-Quran. Kita lanjut. Oke, setelah membahas tadi istilah manusia dalam Al-Quran, sekarang kita masuk ke materi yang keenam, yaitu karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antara karakteristik manusia adalah yang pertama, aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk." Quran surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda keseluruhannya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dan yang terakhir, aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk ini hidup dalam satu pola yang telah baku dan tidak akan berubah. Sesungguhnya kami telah menunjuknya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Terdapat Quran surat Al-Insan ayat 3. Dan yang terakhir, pengarahan akhlak tidak tertulis di poin-poin, yaitu pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Jika lingkungan tersebut baik, maka akhlak tersebut ikut baik. Begitupun sebaliknya.